Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu akad yang saya buat, yaitu akad pembiayaan murabahah. Dalam akad ini, nomornya adalah 19. Kemudian dalam akad ini ada dua pihak yang berada ataupun yang terkait. Pihak pertama yaitu Tuan Suroto. Di sini saya tulis Tuan Suroto sebagai pihak yang pertama. Kemudian dalam melakukan perbuatan hukum dalam akad murabah ini sudah mendapatkan persetujuan dari istri sah satu-satunya, yaitu Nyonya Adinda Farah. Kemudian selanjutnya disebut pihak pertama atau nasabah. Kemudian yang kedua yaitu Tuan Sutrisno dalam melakukan tindakan hukum dalam membuat akad murabah ini bertindak dalam jabatannya selaku pimpinan cabang PT Bank Sejahtera Jawa Tengah yang berada di kantor cabang Boyolali. Kemudian selanjutnya disebut pihak kedua atau bank. Para penghadap saya notaris kenal berdasarkan kartu identitasnya yang diperlihatkan kepada saya notaris. Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan murabahah kepada bank untuk membeli barang dan selanjutnya bank menyetujui dan dengan akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini. Pasal 1 yaitu definisi. Prinsip murabahah adalah prinsip transaksi jual beli yang digunakan dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank, di mana bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pemilik asal dan membayar harga beli secara tunai kepada pemilik asal, lalu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar nilai harga beli dari pemilik asal ditambah margin keuntungan bagi bank yang disepakati oleh para pihak dalam jangka waktu yang disepakati. Kemudian yang kedua, objek murabahah adalah barang halal yang dibeli dengan pembiayaan murabahah. 3. Pemasok adalah pihak ketiga yang merupakan pemilik asal objek murabahah yang menjual objek murabahah kepada bank melalui nasabah berdasarkan suatu akad wakalah antara bank dan nasabah. 4. Harga beli adalah sejumlah uang yang disediakan oleh bank untuk membeli objek murabahah dari pemasok atau permintaan nasabah. 5. Harga jual adalah harga beli ditambah margin yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati nasabah dan bank. 6. Syarat-syarat umum berarti semua ketentuan dan syarat yang berlaku secara umum bagi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Pasal 2, pelaksanaan pembiayaan murabahah. Pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah antara bank dengan nasabah dilaksanakan sebagai berikut. A. Bank berdasarkan akad wakalah memberikan kuasa secara penuh kepada nasabah untuk membeli dan menerima objek murabahah dari pemasok. B. Pemasok mengeluarkan suatu dokumen yang merinci harga beli serta spesifikasi barang yang akan dibeli sehubungan dengan pembelian objek murabahah. Bank akan membayar harga beli berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemasok tersebut. C. Pada hari yang sama, segera setelah jual beli objek murabahah antara bank melalui nasabah selaku wakil bank dengan pemasok terlaksana,
Nasabah membeli objek murabah dari bank dengan harga jual. D. Nasabah bersedia membayar harga jual kepada bank sesuai akad dan harga jual tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad. E. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas tidak mengakibatkan nasabah dapat membatalkan jual beli objek murabah dengan pemasok. Pasal 3, pembiayaan dan penggunaannya. Bank dengan ini menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli objek murabah dan nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari bank sejumlah Rp225 juta sebagai harga jual yang berasal dari harga beli Rp200 juta, margin keuntungan Rp25 juta, harga jual Rp225 juta, sehingga jumlah kewajiban Rp225 juta, angsuran per bulan Rp6.250.000 selama 36 bulan. Yang kedua, objek murabahah yang menjadi objek akad ini adalah berupa sebidang tanah dengan bukti sertifikat hak milik nomor 0914 Sembungan seluas 205 meter persegi. Lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur tanggal 22 April tahun 2012 nomor 0050 garing Sembungan garing 2012 dengan NIB 1112710501232. Sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tanggal 10 bulan Agustus tahun 2012 yang terletak di Desa Sembungan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama pemegang hak yaitu Wahyu Gunawan. Pasal 4, ikrar jual beli. Pada hari yang sama, segera setelah bank membeli objek murabah dari pemasok, bank menjual objek murabah kepada nasabah dan nasabah setuju membeli objek murabah dari bank dengan harga sebesar jumlah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 di atas. 2. Selama jumlah kewajiban belum dilunasi oleh nasabah, nasabah dengan ini mengaku berhutang kepada bank sebesar jumlah kewajiban. Pasal 5. Jangka waktu fasilitas pembiayaan. Nasabah wajib untuk membayar kembali seluruh jumlah kewajiban kepada bank berdasarkan akad ini dalam jangka waktu 36 bulan terhitung dari tanggal pencairan pembiayaan serta berakhir pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2028 dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran pada akad ini. 2. Dalam hal nasabah menolak membatalkan pembelian objek murabah, maka nasabah berkewajiban membayar ganti rugi kepada bank sebesar kerugian yang diderita oleh bank. 3. Apabila nasabah ingin melakukan pelunasan dipercepat, dapat mengajukan permohonan pembayaran yang dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akad sepanjang nasabah telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada bank selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut. Kemudian pasal 6, tempat pembayaran. Setiap pembayaran angsuran oleh nasabah kepada bank dilakukan di kantor bank atau tempat lain yang ditunjuk bank atau dilakukan melalui transfer ke rekening yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank. Pasal 7, biaya, potongan, dan pajak. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah sebelum ditandatanganinya akad ini dan nasabah menyatakan persetujuannya. Yang selanjutnya, setiap pembayaran kembali atau pelunasan nasabah sehubungan dengan akad ini dan akad lainnya yang mengikat nasabah dan bank
dilakukan oleh nasabah kepada bank tanpa potongan, pungutan, pajak, dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, nasabah berjanji dengan ini mengikatkan diri bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan pembayaran oleh nasabah melalui bank. Pasal 8 agunan. 1. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan jumlah kewajiban tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak sehubungan dengan akad ini, nasabah harus menyerahkan agunan kepada bank dan membuat pengikatan agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. 2. Agunan yang diserahkan adalah berupa sebidang tanah dan bangunan dengan bukti sertifikat hak milik nomor 8614 garing ketitang dengan luas 550 meter persegi atas nama Suroto. Kemudian yang ketiga, bank berhak melakukan penilaian kembali atas agunan baik oleh bank sendiri ataupun perusahaan penilai yang ditunjuk oleh bank. Kemudian yang keempat, dalam hal bank menganggap bahwa agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau bank meminta agar agunan ditukar, maka nasabah akan menyerahkan agunan tambahan dan atau menukar agunan tersebut sebagaimana ditentukan oleh bank serta menyerahkan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan. Pasal 9. Kewajiban nasabah sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh bank berdasarkan akad, nasabah wajib untuk A. Membayar seluruh jaminan kewajiban pada saat jatuh tempo sesuai dengan akad ini. B. Memberitahukan secara tertulis kepada bank jika terjadi perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya. C. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain kecuali penjaminan bagi kepentingan bank berdasarkan akad ini. D. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikat baik dalam pembukuan sendiri. E. Menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan-bahan, dan atau keterangan-keterangan yang diminta oleh bank kepada nasabah. F. Menjalankan usahanya sesuai dengan praktek yang wajar dalam usaha yang sejenis, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip syariah, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Pasal 10. Cedera janji. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 5 akad ini, bank berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah dan atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini. 1. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 5 akad ini. Kedua, nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaan sebagaimana disebutkan di dalam akad. 3. Nasabah tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 9 akad ini. Selanjutnya, agunan baik seluruhnya atau sebagian mengalami penurunan nilai menjadi objek sengketa, ada pihak lain menyatakan memiliki hak kepemilikan atas agunan batal atau beralih kepada pihak lain atau musnah, dan nasabah gagal untuk memberikan penggantian barang agunan yang dapat diterima oleh bank pada waktu yang ditentukan oleh bank. Kemudian sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib. Kemudian nasabah berkelakuan sebagai pemboros,
pemabuk ditaruh di bawah pengampuan, dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Pasal 11 akibat cedera janji. 1. Bank berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban berdasarkan akad untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya. 2. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus sebagaimana pasal 10 ayat 1 di atas, bank berhak menjual agunan dan uang hasil penjualan agunan tersebut akan digunakan bank untuk membayar atau melunasi sisa jumlah kewajiban. Yang ketiga, apabila penjualan agunan dilakukan bank melalui pelelangan di muka umum, maka hasil penjualan objek merubah tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan sisa jumlah kewajiban nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya. 4. Apabila penjualan agunan dilakukan di bawah tangan, maka penjualan agunan ditetapkan oleh bank dan nasabah atau pemilik barang agunan tersebut. 5. Jika hasil penjualan agunan tidak mencukupi untuk membayar jumlah kewajiban nasabah kepada bank, maka nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa jumlah kewajiban yang belum dibayar sampai lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan agunan melebihi jumlah kewajiban yang belum dibayar, maka bank akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah. Pasal 12. Penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau Basarnas MUI untuk memberikan putusannya menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut. Yang terakhir, apabila musyawarah dan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum bisa menyelesaikan masalah, maka dilanjutkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Para penghadap dengan ini menyatakan bahwa apa yang disampaikan dan diterangkan dalam akta ini benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Apabila semua hal yang disampaikan dan dituangkan dalam akta ini tidak benar, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi para penghadap sepenuhnya, serta membebaskan notaris dan saksi-saksi. Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah akta ini. Dibuat dengan minuta dan dilangsungkan di Boyolali pada hari tanggal serta pada pukul seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri saksi yang pertama, Nyonya Melani Siwi, yang kedua, Tuan Sigit Utomo sebagai saksi-saksi. Segera setelah saya notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lalu akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris. Para penghadap kemudian membubuhkan sidik jari ibu jari tangan kanannya pada lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. Dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan dengan gantian maupun tambahan. Kemudian ini form ataupun tempat untuk ditandatangani. Yang pertama pihak pertama,
Suroto, pihak kedua Sutresno, kemudian persetujuan istri pihak pertama Aditya Farah, saksi Melani Siwi, kemudian saksi Sigit Utomo, Notaris Timboyali Sugianto SH MKN. Dan yang terakhir yaitu lembar sidik jari terkait dengan akad pembiayaan murabahah ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan akad murabahah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.